Bayangkan, malam itu hujan turun tanpa suara petir, angin berhenti, dan seorang sesepuh Jawa hanya mengucapkan satu kalimat sebelum menutup matanya. Tahun 2026 bukan tahun biasa. Akan ada satu nama yang membuat rakyat terdiam antara harap dan takut. Nama itu KDM. Saudaraku, ini bukan cerita karangan biasa. Ini adalah kisah yang beredar di kalangan orang-orang tua di lereng gunung tentang ramalan Ki Kusomo, seorang tokoh spiritual yang dikenal jarang bicara, tapi setiap ucapannya selalu terjadi. Konon, berbulan-bulan sebelum wafatnya, Ki Kusomo memanggil murid-murid terdekatnya. Ia tidak memberi wejangan panjang. Ia hanya membuka sebuah kain lusuh berisi catatan tua, lalu berkata, pelan, Indonesia akan diuji bukan oleh perang, tapi oleh pilihan. Tahun yang disebutnya jelas, 2026. Menurut cerita yang beredar, Ki Kusomo melihat keramaian tanpa sorak, kekuasaan tanpa kegembiraan, dan satu sosok yang berdiri di tengah pujian dan hujatan. Sosok itu katanya tidak haus kekuasaan, tapi justru kekuasaan yang datang menghampirinya. Banyak yang merinding ketika ciri-ciri itu disebutkan, karena semua deskripsi itu mengarah pada satu nama yang kini dikenal luas, KDM. Ki Kusomo melanjutkan dengan suara bergetar. Jika ia tetap rendah hati, ia akan dijaga sejarah. Namun, jika ia tergelincir oleh pujian, rakyat akan menangis dalam diam. Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Tak ada yang berani bertanya. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah pesan terakhirnya. Rakyat akan terbelah, bukan karena kebencian, tapi karena harapan yang terlalu besar. Saudaraku, hingga hari ini banyak orang bertanya-tanya, apakah ramalan ini peringatan atau amanah? Apakah 2026 akan menjadi tahun kebangkitan atau justru tahun ujian paling berat bagi sosok bernama KDM? Tidak ada yang tahu pasti. Namun satu hal yang diakui banyak orang tua Jawa, ramalan sejati bukan untuk ditakuti, tapi untuk direnungi. Dan kini, ketika waktu terus mendekati 2026, rakyat Indonesia mulai merasakan satu hal yang sama. Getaran halus antara harapan dan kecemasan. Apakah Ki Kusomo benar? Ataukah semua ini hanyalah cermin dari doa dan ketakutan kita sendiri? Yang jelas, sejarah selalu mencatat mereka yang diuji di saat paling terang. Dan sejak saat itulah, kisah ini berubah semakin gelap. Orang-orang tua yang dekat dengan Ki Kusomo mengatakan, setelah menyebut nama KDM, raut wajah sang sesepuh tidak lagi tenang. Tangannya gemetar, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ia berbisik lirih. Ia tidak hanya akan diuji oleh manusia, tetapi juga oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sejak nama Kang Deddy Mulyadi makin dikenal luas, gelombang penentangan mulai muncul dari berbagai arah. Di dunia nyata, ia dikelilingi pujian dan kecaman. Namun, di balik itu, menurut cerita para spiritualis, ada pergerakan yang lebih sunyi, lebih halus, dan lebih berbahaya. Konon, di beberapa tempat keramat, gunung, hutan tua, hingga makam-makam kuno, nama KDM mulai sering disebut dalam ritual-ritual tertentu. Bukan untuk didoakan, tapi untuk diperhitungkan. Ada yang tidak senang. Ki Kusomo pernah berkata, jika seseorang dicintai rakyat dengan tulus, maka yang gelap akan merasa terusik. Sejak itu, muncul cerita-cerita aneh. Ada yang melihat bayangan hitam mengikuti langkahnya dalam mimpi. Ada pula yang mengaku mendengar nama KDM dipanggil di tengah malam, tanpa wujud, tanpa suara jelas. Beberapa orang dalam lingkaran spiritual percaya, bukan satu, tapi banyak pihak, baik manusia maupun bukan, yang merasa terancam oleh pengaruhnya. Karena KDM bukan hanya dilihat sebagai tokoh, ia dianggap membawa energi perubahan, dan perubahan selalu melahirkan musuh. Di dunia nyata, musuh itu berwajah manusia. Fitnah, jebakan kata-kata, serangan karakter, dan upaya menjatuhkan wibawa
Namun, di dunia lain, ceritanya berbeda. Ada yang mengatakan pagar gaib pernah disentuh, ada yang mengaku melihat penjaga tak kasat mata berdiri diam di tempat ia berpijak, dan ada pula yang percaya bahwa doa orang kecil justru menjadi perisai terkuatnya. Ki Kusomo memperingatkan, selama ia berjalan untuk rakyat, ia akan dilindungi oleh yang tidak terlihat. Tapi gangguan akan datang, silih berganti. Tahun demi tahun menuju 2026, tekanan itu terasa makin padat. Bukan hanya di siang hari, tetapi juga di alam mimpi, firasat, dan getaran batin orang-orang yang peka. Seolah-olah ada pertempuran sunyi yang tidak pernah diumumkan. Tidak ada suara senjata, tidak ada darah, hanya tarik-menarik kekuatan antara niat, doa, ambisi, dan dendam lama. Dan di tengah pusaran itu, nama Kang Deddy Mulyadi terus disebut oleh yang memuja, oleh yang membenci, oleh yang berharap, dan oleh yang merasa terusik, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan menurut kisah yang beredar dari mulut ke mulut, dalam ramalan itu, KDM digambarkan telah berada di puncak amanah Jawa Barat, bukan sekadar sebagai tokoh, tetapi sebagai gubernur yang berpihak pada rakyat kecil. Ki Kusomo menyebutnya bukan pemimpin istana, melainkan pemimpin lapangan. Ia tidak duduk tenang di balik meja, tapi berdiri di lumpur bersama Wong Cilik, ujar sang sesepuh dalam penglihatannya. Dalam gambaran gaib yang ia lihat, KDM turun ke desa-desa, mendengar keluhan petani, nelayan, dan orang-orang yang selama ini hanya jadi angka di laporan. Setiap langkah pembelaan itu, kata Ki Kusomo, membuat cahaya di satu sisi dan bayangan di sisi lain. Karena ketika seorang pemimpin terlalu dekat dengan rakyat, akan ada pihak yang merasa kehilangan kendali. Di dunia nyata, pembelaan itu terlihat sebagai keberanian, melawan ketidakadilan, menolak kesewenang-wenangan, dan membuka suara untuk yang dibungkam. Namun di alam lain, pembelaan itu terbaca sebagai tantangan. Konon, sejak ia digambarkan menjadi gubernur Jawa Barat dalam ramalan itu, serangan semakin terarah, bukan lagi acak, bukan lagi samar. Ada yang mengatakan, setiap keputusan yang membela rakyat kecil seperti memukul lonceng gaib, menggetarkan makhluk-makhluk lama yang sudah nyaman dengan ketimpangan. Ki Kusomo berujar pelan, pemimpin yang membela rakyat akan dijaga oleh doa orang miskin, dan doa itu lebih kuat dari 1000 pagar. Namun ia juga mengingatkan, perlindungan selalu seimbang dengan ujian. Dalam penglihatannya, KDM sebagai gubernur berjalan di dua dunia. Siang hari menghadapi intrik, tekanan, dan pengkhianatan manusia. Malam hari menghadapi gangguan yang tidak semua orang bisa rasakan, mimpi berat, firasat ganjil, dan keheningan yang terasa dipandangi. Banyak yang percaya kekuatan KDM bukan pada ilmu, tapi pada keberpihakannya. Karena dalam kepercayaan lama Jawa, roh penjaga tanah akan melindungi mereka yang tulus menjaga rakyatnya. Namun, justru itulah sebabnya musuhnya semakin banyak. Bukan hanya mereka yang takut kehilangan jabatan, tetapi juga entitas lama yang terusik oleh perubahan. Dan Jawa Barat, dalam kisah ini, bukan sekadar wilayah pemerintahan, melainkan tanah tua yang menyimpan kekuatan, sumpah, dan perhitungan gaib. Di sanalah KDM berdiri, sebagai gubernur dalam ramalan, sebagai pembela rakyat, dan sebagai sosok yang harus menghadapi permusuhan dari yang terlihat dan yang tak pernah mau terlihat. Dan semakin lama kisah itu beredar, aura Jawa Barat dalam ramalan Ki Kusomo terasa makin berat. Tanah Pasundan, kata beliau, bukan tanah biasa. Ia menyimpan ikatan lama, janji leluhur, tapak para wali, dan makhluk-makhluk penunggu yang tidak semuanya menyukai perubahan cepat. Ketika KDM digambarkan berdiri sebagai gubernur yang membela rakyat, tanah itu seperti bangun dari tidurnya. Beberapa orang pintar yang mengaku peka mengatakan, sejak saat itu energi Jawa Barat tidak lagi diam. Ada getaran di tempat-tempat tertentu.
di hutan tua, di mata air keramat, di perbatasan gunung yang jarang didatangi manusia. Ki Kusomo menyebutnya begini, tanah akan menguji siapa yang memimpinnya. Dalam penglihatannya, KDM tidak hanya menghadapi tekanan kebijakan dan kekuasaan, tapi juga ujian batin. Ada malam-malam di mana langkahnya terasa berat tanpa sebab. Ada saat-saat ketika keputusan yang membela rakyat justru dibalas dengan serangan tak terlihat arahnya. Bukan selalu sakit, bukan selalu celaka, tapi kegelisahan yang datang tiba-tiba, seolah ada yang tidak ingin ia melangkah lebih jauh. Di dunia nyata, musuhnya semakin jelas. Orang-orang yang terusik kepentingannya, yang kehilangan keuntungan, yang merasa kekuasaannya dipersempit. Namun, di dunia gaib, musuh itu tidak bersuara, hanya menekan. Konon, Ki Kusomo melihat dua barisan kekuatan mengelilingi sosok KDM. Di satu sisi, ada bayangan gelap, dendam lama, iri, dan energi yang dibangkitkan oleh kebencian. Di sisi lain, ada cahaya yang tidak menyilaukan, doa ibu-ibu, keluhan petani, air mata orang kecil yang merasa dibela. Dan di antara dua kekuatan itu, KDM berdiri sendirian. Selama ia tidak berpaling dari rakyat, ia tidak akan dijatuhkan, tapi ia akan dibuat lelah, ujar Ki Kusomo lirih. Beberapa orang percaya, bukan tujuan mereka untuk menjatuhkannya seketika, melainkan melemahkan tekadnya pelan-pelan, membuatnya ragu, membuatnya letih, membuatnya ingin berhenti. Namun justru disitulah, menurut ramalan itu, letak pertaruhan terbesar. Karena jika seorang pemimpin bertahan di tengah gangguan nyata dan gaib, tanah yang semula menguji akan berubah menjadi pelindung. Dan Jawa Barat, dalam kisah Ki Kusomo, belum selesai bicara. Masih ada satu fase yang belum terungkap, fase ketika musuh-musuh yang tersembunyi mulai menampakkan tanda, dan ketika keberpihakan pada rakyat menjadi pemisah antara mereka yang bertahan dan mereka yang tersingkir oleh waktunya sendiri. Dan pada bagian inilah, suara Ki Kusomo menjadi sangat pelan, seakan takut didengar oleh sesuatu yang lain. Ia berkata bahwa sosok Kang Deddy Mulyadi dalam penglihatannya tidak muncul sebagai penguasa biasa, melainkan sebagai bayangan lama yang pernah kembali ke tanah Pasundan. Ia bukan raja yang duduk di singgasana, tapi seperti Prabu Siliwangi, datang untuk menjaga, bukan memiliki, ujar Ki Kusomo lirih. Dalam kisah-kisah tua Sunda, Prabu Siliwangi dikenal bukan karena istana megah, tetapi karena keberpihakannya pada rakyat dan kesatuannya dengan alam. Ia dihormati bukan karena ditakuti, melainkan karena dirasakan kehadirannya. Begitu pula KDM dalam ramalan itu. Ia digambarkan lebih sering hadir daripada tampil, lebih memilih mendengar daripada memerintah, dan lebih kuat karena kepercayaan rakyat, bukan karena simbol kekuasaan. Namun, justru disitulah, kata Ki Kusomo, takdirnya menjadi berat. Karena sosok seperti Prabu Siliwangi tidak pernah benar-benar punya musuh yang terlihat jelas. Musuhnya tersembunyi di balik senyum, di balik pujian, bahkan di balik ritual-ritual yang niatnya tidak pernah terang. Konon, seperti Prabu Siliwangi yang memilih menghilang demi menjaga tanahnya, KDM juga diuji untuk tetap membumi, tidak larut dalam tepuk tangan, tidak silau oleh sanjungan. Pemimpin yang terlalu dicintai rakyat akan selalu dicoba kesabarannya, kata Ki Kusomo. Karena cinta rakyat itu mengundang dua hal sekaligus, perlindungan yang kuat dan gangguan yang tak henti-henti, baik nyata maupun gaib. Dalam gambaran terakhirnya, Ki Kusomo melihat KDM berdiri di persimpangan lama, tempat legenda dan kenyataan saling bersentuhan. Di sana, ia tidak memegang senjata, tidak pula jimat. Yang ia bawa hanya niat dan keteguhan hati. Dan dari kisah itu, terselip hikmah yang dalam, bahwa pemimpin sejati tidak diukur dari seberapa tinggi ia berdiri, melainkan seberapa banyak rakyat yang merasa terlindungi di bawahnya. Bahwa kekuatan paling besar bukanlah ilmu, pasukan, atau pagar gaib,
melainkan doa orang-orang kecil yang dibela dengan tulus, dan bahwa siapapun yang memilih jalan seperti Prabu Siliwangi, jalan sunyi, jalan membumi, jalan membela, harus siap dimusuhi oleh yang takut kehilangan dan diuji oleh yang tidak kasat mata. Karena di tanah tua seperti Pasundan, tidak semua pemimpin dipilih oleh manusia. Sebagian dipanggil oleh sejarah dan dijaga oleh yang tak terlihat. Dan menjelang akhir penglihatannya, Ki Kusumo menarik napas panjang, seolah beban yang ia lihat terlalu berat untuk sekadar diceritakan. Ia mengatakan, takdir Kang Deddy Mulyadi tidak akan pernah berjalan mulus. Seperti Prabu Siliwangi yang memilih jalan sunyi, KDM juga tidak ditakdirkan menikmati ketenangan dalam kekuasaan. Semakin ia membela rakyat, semakin besar gelombang yang mencoba menjatuhkannya. Bukan dengan benturan keras, tetapi dengan ujian yang menggerogoti dari dalam. Ki Kusumo berpesan, ia akan diuji bukan dengan kekalahan, tetapi dengan kesabaran, bukan dengan kejatuhan, tetapi dengan kelelahan. Namun dalam penglihatan terakhirnya, ada satu hal yang membuat suara Ki Kusumo kembali tenang. Ia melihat Jawa Barat tidak menolak sosok itu. Tanah Pasundan justru mengenali niatnya. Seperti Prabu Siliwangi yang menyatu dengan alam dan rakyatnya, KDM digambarkan tidak akan hilang dari sejarah, meski jalannya sunyi, meski namanya terus diserang, baik secara nyata maupun gaib. Karena dalam kepercayaan lama, pemimpin yang tulus tidak dijatuhkan, ia hanya diuji sampai waktunya tiba. Dan kini, ketika tahun-tahun menuju 2026 semakin dekat, satu pertanyaan besar mulai bergema di benak banyak orang. Apakah Kang Deddy Mulyadi akan bertahan di jalan sunyi itu? Ataukah tekanan dari manusia dan dari yang tak kasat mata akan mengubah arah langkahnya? Apakah ramalan Ki Kusumo ini peringatan bagi seorang pemimpin? Atau justru cermin bagi kita sebagai rakyat tentang siapa yang benar-benar kita doakan dan siapa yang diam-diam kita biarkan berjuang sendirian? Satu hal yang pasti, kisah ini belum selesai. Getaran tanah Pasundan masih terasa dan pertarungan sunyi itu masih berlangsung. Jika kamu merasakan merinding saat menyimak kisah ini, jika kamu percaya bahwa sejarah, kekuasaan, dan dunia tak kasat mata saling berkelindan, maka jangan lewatkan cerita-cerita lainnya. Jangan lupa subscribe channel Ruang Misteri, karena di sini kami tidak hanya bercerita, kami mengajakmu menyelami sisi gelap, sunyi, dan tersembunyi dari sejarah dan takdir negeri ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena tidak semua yang nyata bisa dilihat, dan tidak semua yang tak terlihat itu tidak nyata.